Kraven the Hunter. Ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Jesse Chandler. Dan sebelum nonton, gue terhitung gak tahu banyak tentang karakter Kraven ini. Gue tahu ini ada di salah satu komik Spider-Man yang terkenal, Kraven's Last Hunt kalau gak salah. Dan kemarin tuh dia ada di Spider-Man 2-nya Insomniac. Tapi gue nggak tahu mengenai kemampuannya seperti apa, jadi bisa dibilang ya nonton dengan informasi yang terhitung minim. Ditambah ekspektasi gue juga agak rendah ya untuk film ini, soalnya gue ngelihat track recordnya Sony kayak Venom kemarin dan Madam Web, jadi agak hati-hati untuk nempatin ekspektasinya. Sedangkan dari sisi cerita tentang Kraven yang memutuskan untuk membalaskan dendamnya, hanya saja semuanya datang dengan konsekuensi. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan sisanya gua nggak mau spoiler ya. Dan setelah gua selesai nonton, jujur aja untuk bagian awal ya, gua tuh terhitung agak ngantuk pas nonton ini, entah guanya yang kecapean atau emang agak ngebosenin aja ya. Ditambah dengan flashback, walaupun gua ngerti kalau mereka tuh emang perlu ngelakuinnya, tapi balik lagi ke sisi eksekusinya. Yang buat gue sendiri sih ini terhitung standar, dengan ngebuka film sambil nunjukin kemampuannya, terus dilanjutin dengan flashback yang lumayan terasa lama ya. Tapi baru menuju pertengahan film, terutama ketika semua itu mulai terkoneksi satu sama lain, dari situ mulai menarik, dan tujuannya juga udah mulai jelas mau ngapain dan villainnya siapa. Walaupun gue sempat lupa juga kalau Rhino di sini sebagai lawan utamanya ya. Dan agak cukup kaget sih, soalnya gue selama ini kan tahu karakternya si Rhino ini kan dari game aja ya. Gue juga kemarin tuh kan ngelihat versinya dari The Amazing Spider-Man, yang buat gue sendiri sih itu kayaknya nggak dihitung Rhino. Dan dari sisi transformasinya juga menurut gue sih kayaknya ini lebih ke versi originalnya ya, dengan unsur manusia yang ada di karakter ini. Sedangkan secara plot sendiri untuk gue terhitung simple, tujuannya juga jelas ya, kecuali di bagian awal tuh sebelum ketemu Rhino itu agak ngebuat gue bertanya-tanya nih mengenai akan dibawa kemana. Cuma gue suka dengan relasi antara Kraven dengan saudaranya yang buat gue sendiri sih kayak bertolak belakang satu sama lain, dan ini yang menarik. Ditambah dengan hubungan ayahnya ya, bagaimana sosok ayahnya di sini tuh terhitung keras, dan ya mungkin bisa dibilang ada sisi keluarganya yang cukup berasa di cerita kali ini. Sedangkan untuk pacing awalnya agak lambat buat gue, tapi ketika semuanya udah dibangun dan Rhino muncul, itu semua itu langsung lebih cepat. Dia terhitung oke lah, setidaknya masih nyaman untuk ditonton ya buat gue, karena ekspektasi gue juga terhitung rendah untuk film ini. Untuk aspek visualnya biasa aja, beberapa CGI terutama ketika Kraven bergerak dengan cepat itu agak kurang mulus kalau buat gue, tapi terhitung masih bisa dinikmati. Ada sisi gore-nya juga, tapi sedikit dan sekilas aja. Dan kalau ngomongin dari sisi ekspektasi atau harapan gue ke depannya, gue sih pengennya sebenarnya sih tetap dilanjutin ya untuk versinya Sony ini, dan mungkin kayak bisa ngambil approach yang sesuatu yang dibuat lebih simple dan idealis juga. Contohnya itu kayak pendekatan yang dilakuin oleh film Joker, karena gue ngerasa ini tuh jadi kayak film yang udah setengah jalan tapi terlalu sayang untuk di cancel karena nanggung. Jadi ya udah deh sekalian aja gitu dirilis gitu dengan hasil yang
sebisanya. So, Kraven the Hunter, kalau bagian awal itu dibuat lebih to the point dan fast-paced, ini akan menjadi film yang lebih mending. Walaupun buat gue sendiri ini bukan film yang jelek ya, tapi masih lumayan oke lah untuk diikutin. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.